Berjuang demi kesembuhan sang buah hati, tentunya Denada membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain biaya rumah sakit, perempuan yang berusia 40 tahun ini rupanya harus memenuhi kebutuhan mereka selama hidup di Singapura. Mbak Dena, sulit kan sekarang membagi waktu karena kan pekerjaan di Jakarta. Iya, Anak berada di Singapura. betul. Kalau dibilang sulit, pasti sulit sekali. Karena Dan harus bolak-balik. Aku bersyukurnya karena di Singapura. Paling nggak kita punya flight banyak sekali. Singapura, Indonesia, Singapura, Jakarta. Dan bukan cuma ke Jakarta, ke kota-kota lain. Kalau misalnya aku ada off air di Surabaya, aku bisa langsung terbang ke Surabaya. Hari itu Syakira ada kemo, ada jadwal kemo. Tidak ada pekerjaan apapun yang boleh aku ambil. Itu sudah jelas, Oke. mudah, it's very Berarti Anda easy. tidak pernah melewatkan satu kali pun treatment Tidak. Syakira di rumah sakit Tidak. untuk kemo. Tidak pernah. Berapa lama Oh, kecuali sekarang? pada saat papahnya lagi ada di sana ya. Oke, Kalau lagi gantian. ada papahnya lagi bisa ke sana dan aku juga ada jadwal kebetulan hari itu dia itu ya udah aku di Jakarta. Oke, gitu. sekarang pembagian tugas untuk mendampingi Syakira antara Mbak Dena dengan Mas Jerry, bagi-baginya gimana? Aku seneng karena kita betul-betul berkomitmen bareng untuk memudahkan ini, membuat ini semakin mudah untuk satu sama lain gitu loh. Karena kan ini udah hal yang sulit sekali untuk Sulit kita bisa sekali, jalani gitu. Jadi kita berusaha memudahkan di lain sisi lah. Ya, dengan Jadi cara? dengan cara misalnya saya nggak maksain kapan dia bisa ke sana. Tapi begitu dia misalnya bilang sama saya dia ada kesempatan ke sana, dia akan bilang sama saya jauh-jauh hari sehingga saya bisa Planning. ngobrol sama manajer saya bilang oke, saya punya nih waktu di mana papanya Syakira akan datang ke sini dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Ya. Maka manajer saya langsung akan bikin jadwal di tanggal itu. Mbak Dena, benarkah kemudian saya baca di media, Anda sudah habis 4 miliar rupiah. Itu sampai dengan akhir 2018 sampai sekarang. Banyak, Mas. Kalau misalnya nanyain sudah habis berapa, nolnya sudah banyak sekali. Pengobatan itu sudah yang sudah pasti itu 2 sampai 3 kali lebih mahal daripada di Indonesia. Tapi di luar itu kita juga ada yang namanya living cost di sana. Yang kita tahu Singapura ini adalah salah satu negara yang living cost-nya luar biasa sekali. Anda harus terpaksa menjual properti Ya, yang Anda miliki. which Berapa banyak properti yang dipasarkan saat ini? Yang satu apartemen alhamdulillah sudah laku, sudah ada. Sekarang ini yang lagi kita put on the market ada 2. Dan salah satunya sebenarnya adalah salah satu yang paling berarti buat saya. Tapi nggak apa-apa gitu, karena menurut saya itu bukan hal yang Matters to you. bukan Sekarang. hal yang terlalu harus dibesar-besarkan. Semua orang akan melakukan yang sama. Karena perbandingannya adalah antara rumah-rumah ya, antara properti ini dengan kesembuhan anak saya. Itu kan Bukan hal yang apple to apple. bukan apple to apple, nggak bisa dibandingin. Bukan perbandingannya. Saya bersyukur, itulah saya bilang Tuhan jagain saya. I have nothing to complain. Saya nggak pantas komplain. Yeah. Tuhan sudah titipkan, sudah persiapkan rumah apartemen saya untuk saat ini. Ini memang itu maksudnya dulu Tuhan kasih itu ke saya. Kak Dena kan harus kuat ngadepin semua. Nah, apapun yang terjadi kan Syakira kan pasti tumpuannya adalah di mamanya gitu. Jadi mamanya juga harus kuat. Semangat selalu buat Syakira. Syakira anak yang baik, anak yang pinter. Dan sejauh ini sih Syakira selalu mengikuti pengobatan dengan baik, alhamdulillahnya. Ya, untuk Syakira tetap semangat, tetap menjadi anak yang pintar. Dan aku yakin banget Syakira pasti bisa melewati ini semua dengan baik. Tetap semangat. Apakah kemudian biaya pengobatan Syakira Anda tanggung seluruhnya atau kemudian ada kontribusi yang kurang lebih sama dari Mas Jerry? Saya sama Mas Jerry sama-sama memberikan semua yang kita mampu. Ya. Pada saat Anda harus bekerja di Jakarta, meninggalkan Syakira, Syakira butuh penanganan serius. Apa Iya. kemudian kepikiran, kemudian mengganggu pekerjaan Anda selama Anda berada di Jakarta? Pasti. Kemarin ini belum berapa lama kejadian, jadi Syakira ini masuk rumah sakit karena dia biasalah kondisi hitungan darahnya dia turun, masuk rumah sakit transfusi darah. Tanggal 29 dia dinyatakan boleh pulang. Desember. 29 Desember. 30 Desember saya harus kembali ke Indonesia karena tanggal 31 saya ada show di sini, New Jersey. Tanggal 30 saya kembali ke Indonesia sore, saya ambil pesawat sore. Tanggal 31 pagi telepon saya nyala, saya tahu pasti anak saya harus masuk rumah sakit lagi. Betul, saya ditelepon sama keluarga saya yang ada di sana, sepupu saya yang ada di sana. Dia bilang demam.
buat anak yang sedang melakukan kemoterapi, demam itu tidak bisa di-treat. Anggap enteng. Anggap enteng. Begitu demam 38 derajat harus masuk rumah sakit. Iya. Harus langsung admitted. Karena dia harus langsung dikasih antibiotik yang tinggi. Ya maksudnya mereka akan cek darah dulu, akan lihat apa kos. Tapi kalau memang itu bisa di-treat dengan antibiotik, maka yang akan diberikan adalah antibiotik yang kuat sekali. Untungnya ini hal yang membantu sekali buat saya. Dan saya yakin ini membantu sekali buat semua orang tua yang ada di sana, yang khususnya yang kami ya, International Patient gitu. Di sana tuh ada CCF namanya, Children Cancer Foundation di Singapura. Mereka very helpful. Ya, pihak rumah sakit juga menyediakan helpline itu 24 jam. Di mana saya bisa kontak untuk apapun yang saya minta. Dan saya kebetulan juga punya kontak salah satu nurse-nya rumah sakit, Betul, nurse-nya favoritnya Shakira. Yang Anda posting kan di Iya, Instagram? Clara. Aduh, dan Iya. dia juga sangat amat responsif gitu. Iya. Jadi saya kontak Clara, nurse-nya waktu itu saya kontak juga Lydia dari CCF. Jadi mereka inilah membantu mencarikan taksi, lalu memastikan ini segala macam yang kayak gitu. Jadi dan memastikan komunikasi saya juga dengan pihak rumah sakit juga lancar gitu. Shakira, she's got this unbelievable feistiness in her. I think it comes together with the sassiness, you know, when I still remember there was one time when she was having chemo, we were just talking, like our usual days, and she was actually not feeling well. She was actually feeling nauseated, but she did not tell, and she did not complain. And we were talking halfway, we were playing halfway, and then suddenly, I think she tried to control it a lot, and she probably don't want to worry everyone else. Dia kepengen dance tapi dia nggak bisa karena kakinya lemes. Dia pegangan tangan sama saya, begitu dia pegang tangan saya, terus dia nari. It broke my heart.